awalnya sering sakit kepala, terus saya berobat ke dokter. Setelah berobat ke dokter, saya dicek lagi, saya ternyata sakit kolesterol saya sangat tinggi, asam urat sangat tinggi, terus ini dan tekanan darah saya juga tinggi. Nah, saya mencoba berobat ke dokter, saya dicek ke dokter, ternyata memang kolesterol saya tinggi sekali, terus sudah minum obat tidak ada perubahannya. Terus setelah saya mencoba terapi kolbu ini, alhamdulillah saya sudah ada perubahan. Sekarang saya tidak merasakan sakit kepala lagi, kolesterol saya juga sudah turun, darah tinggi turun, asam urat saya juga turun. Ya, saya mengucapkan syukur alhamdulillah karena saya sudah di terapi kolbu ini. Sekarang saya sudah merasakan tidak seperti dulu, saya sudah merasa seperti sehat kembali. Selama ini saya dinyatakan sakit vertigo, terus saya udah ke dokter, di situ dinyatakan katanya harus berobat terus. Ternyata saya udah berobat berkali-kali, udah minum obat, nggak ada perubahan sama sekali. Begitu saya melihat tayangan Pak Sony di Cek TV, saya punya niat untuk datang terapi ke tempat Pak Sony. Terus di situ saya dinyatakan diinstruksi sama Pak Sony harus terapi 5 kali. Ternyata sama terapi sama Pak Sony 4 kali saya udah sembuh. Saudara-saudara selalu menikmati pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian bersama diri saya untuk lebih mengenal terapi kolbu. Apa sebenarnya terapi kolbu itu? Saudara-saudara sekalian, Tuhan telah menciptakan alam semesta beserta isi yang demikian dahsyat. Kadang-kadang kita susah untuk membaca kehebatan alam semesta masih pertama. Namun pada saat kita berusaha untuk masuk di dalam pendalaman kolbu, maka akan terbuka kehebatan dari rahasia penciptaan alam semesta itu sendiri. Saya akan lebih memfokuskan penggunaan kolbu lewat cara sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Jak TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan kesempatan untuk kembali hadir menjumpai Anda, tentunya selama 1 jam ke depan dalam Medika Natura Sore. Ini adalah sebuah program yang menawarkan solusi alternatif untuk kesembuhan dan kesehatan prima secara alami. Pemirsa, di setiap hari Rabu sore kita selalu akan memberikan kepada Anda mengenai klinik terapi kolbu, yakni ada Ustadz Sony Sutrisna, dan pada kesempatan sore hari ini kita akan mengangkat tema mengenai berserah diri membawa kesembuhan. Tak lupa juga kami mengundang Anda untuk bisa berinteraktif bersama kami di studio dengan cara menghubungi line interaktif di 0215155531. Sebelumnya mari kita sapa lebih dahulu narasumber saya, yakni Ustadz Sony Sutrisna. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Dan pemirsa, tidak hanya Ustadz Sony saja yang kami hadirkan untuk Anda, ada juga mantan pasien yakni Bapak Sabto. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Sabto? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi sempat mengatakan bahwa waktu itu ada keluhan mah. Iya. Sekarang bagaimana kondisinya? Alhamdulillah sudah jauh lebih baik. Alhamdulillah baik. Nanti mungkin bisa diceritakan lebih detail kepada pemirsa ya. Dan pemirsa, sekali lagi kami ingatkan bahwa tema yang akan kita angkat di sore hari ini adalah berserah diri membawa kesembuhan. Langsung saja kita tanyakan kepada Ustadz Sony Sutrisna selaku terapis dan pemilik dari klinik terapi kolbu untuk menjabarkan lebih lanjut mengenai tema kita di sore hari ini. Silahkan Ustadz. Iya, terima kasih. Selamat sore para pemirsa Jak TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, pada sore hari ini kita sengaja mengangkat tema kita, yaitu berserah diri. Tema ini kita anggap sangat penting, mengingat karena identik dengan Islam sebenarnya. Jadi kalau kita ingin mengetahui Islam ini sebenarnya agama seperti apa, jawabannya sudah pasti, Islam adalah agama berserah diri. Nah, para pemirsa, pertanyaannya sekarang timbul, bagaimana berserah diri yang diharapkan di dalam Islam itu sendiri? Apakah berserah diri nerima wae? Apakah terus kemudian tidak ada daya dan upaya, pokoknya pasrah saja, duduk manis, tidak mau melakukan tindakan apa-apa? Jelas kalau ini yang disebut berserah diri, menurut pendapat saya, ini jelas bukan berserah diri yang dimaksud. Sebab berserah diri yang dimaksud di dalam Islam adalah berserah diri
pada suatu titik, sehingga nanti pada titik tersebut kita akan melakukan suatu aktivitas kembali. Mungkin bisa kita berikan penjelasan sebagai berikut. Para pemirsa JAK TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, kalau kita ingin berserah diri, sebenarnya yang kita hadapi dalam hidup kita ini adalah tantangan terbesarnya adalah ego. Bagaimana caranya kita bisa menghilangkan ego kita? Nah, itulah inti daripada pembahasan kita pada sore hari ini. Sebab apabila ego itu menghilang, maka akan memudahkan bagi seseorang untuk dapat menuju ke titik berserah diri. Dalam kehidupan ini, ternyata para pemirsa, ego yang ada di dalam diri kita ini sebagian besar, bahkan boleh dikata hasil daripada ego ini diakibatkan oleh kotoran-kotoran hati yang ada di dalam diri kita sendiri. Kalau kita di dalam kehidupan ini kita rajin melakukan koreksi diri, koreksi hati kita, apabila kita iri dengan seseorang, ataukah kita dengki atau buruk sangka atau sombong, maka tanpa kita sadari ego kita akan mengecil. Nah, pada saat ego kita mengecil, tanpa kita sadari akan keluar inner beauty atau cahaya-cahaya basmalah yang keluar. Nah, disinilah yang dikatakan berserah diri. Artinya apa? Berserah diri terhadap ego, berserah diri terhadap ego dirinya. Nah, pada saat seseorang sudah berserah diri terhadap ego dirinya, tanpa dia sadari, dia tetap akan melakukan aktivitas. Namun aktivitas yang dia lakukan adalah aktivitas dalam bentuk kehendak Tuhan. Jadi ada dua kehendak. Satu kehendak manusia, yang satu lagi kehendak Tuhan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang disebut berserah diri di sini adalah suatu penyerahan ego secara total sehingga menghasilkan cahaya basmalah, dan tanpa disadari si manusia tersebut dia tetap akan melakukan aktivitas, namun setiap langkah sepak terjangnya adalah langkah dan sepak terjang ilahi, atau boleh dikatakan dia adalah merupakan sebuah pencerminan daripada sepak terjang ilahi. Ini yang dikatakan oleh Allah di dalam kitab suci, hambaku itu kalau dia berbicara, aku yang berbicara. Kalau dia memandang, aku yang memandang. Kalau dia mendengar, aku yang mendengar. Kalau dia melempar, aku yang memukul. Nah, artinya apa? Manusia tersebut dia tetap akan melakukan aktivitas, namun aktivitasnya sudah berdasarkan kehendak ilahi. Nah, ini yang dimaksud dengan berserah diri menurut pendapat saya. Baik Ustadz, nanti kita juga akan tanyakan kepada Ustadz Soni Sutrisna sebenarnya bagaimana kita bisa membedakan antara itu kehendak ilahi ataupun kehendak dari diri sendiri, begitu ya Ustadz ya. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Medika Natura Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jutaan putra-putri Indonesia, ada ribuan yang baik. Dari ribuan yang baik, ada ratusan yang terbaik. Dari ratusan yang terbaik, puluhan yang terpilih. Dan sejarah Olimpiade akan menuliskan nama mereka. Ayo dukung tim Indonesia. Dipersembahkan oleh Asia Max D, koneksi internet dengan speed yang sama di semua paketnya, besar kuotanya, maksimal internet Anda. Cuma Rp99.000. Internet Max, biaya minim. Terima kasih pemirsa,
masih bersama kami dalam Medika Natura Sore. Bagi Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami menanyakan kondisi kesehatan Anda atau berkonsultasi langsung bersama dengan Ustadz Sony Sutrisna, silakan bergabung bersama kami di nomor telepon 0215155111. Kami masih membicarakan dengan tema berserah diri membawa kesembuhan. Kita tanyakan kepada Ustadz Sony bahwa memang tadi sempat sudah dijelaskan bahwa kehendak itu ada dua, kehendak ilahi dan juga kehendak pribadi atau diri sendiri. Bagaimana caranya kita bisa membedakan antara itu kehendak pribadi dan juga ilahiyah begitu Ustadz Sony? Ya, ini saya pikir satu pertanyaan yang baik sekali dan sangat dalam sekali ya. Para pemirsa JAK TV, kita sebenarnya gampang sekali untuk melihat apa yang menjadi kehendak pribadi dan apa yang menjadi kehendak ilahi. Contoh misalkan begini, banyak sekali kita lihat di berita-berita misalkan seseorang katakanlah dia sudah ditakar oleh katakanlah seorang instansi gitu ya, takar dia punya pendapatan gaji misalkan 10 juta. Namun karena masuk di sana kehendak pribadinya 10 juta menurut dia sudah tidak cukup lagi, maka segala macam dia akan lakukan, bahkan kalau perlu sampai dia harus melakukan korupsi katakanlah demikian. Nah, ini sudah masuk yang disebut kehendak pribadi, bukan kehendak ilahi lagi. Nah, biasanya kalau kehendak pribadi seperti ini ujung-ujungnya kita sengsara. Sekali lagi, biasanya kalau kehendak pribadi yang masuk seperti ini, biasanya ujung-ujungnya kita sengsara. Entah kita yang sengsara atau keturunan kita yang sengsara. Kenapa? Karena di sini banyak sekali masuk kehendak pribadi, bukan kehendak ilahi. Nah, kalau yang namanya kehendak ilahi, biasanya ujung-ujungnya itu baik. Jadi sesuatu kehendak biasanya dia bernafaskan cinta kasih sayang. Nah, misalkan sebagai contoh, dia digaji misalkan dengan 10 juta rupiah. Tapi karena di sini dia masukkan kehendak itu adalah kehendak ilahi, dia mensyukuri nikmat 10 juta itu. Nah, di sini pada saat dia mensyukuri, Allah berkata, aku akan datangkan dari tempat-tempat yang tidak bisa kamu duga. Mungkin dia akan mengalami pelipatan ganda daripada rezeki yang didapat, tapi bukan dengan cara-cara yang tidak tepat dan tidak baik. Mungkin dengan cara-cara dia akan dikasih seorang anak yang berbakti sama Allah, dia akan dikasih seorang mantu yang baik, dia akan dikasih kesehatan yang baik. Nah, ini yang dikatakan kehendak Allah dengan kehendak pribadi ini sangat berbeda, dan biasanya kita bisa lihat di output akhirnya. Saya ambil contoh saja para pemirsa, banyak sekali di kejadian-kejadian di kehidupan kita ini, orang yang dikaruniai berdasarkan kehendak pribadinya, dia dikaruniai begitu banyak kekuasaan dalam bentuk harta. Namun coba perhatikan, pada saat dia ingin menikmati hartanya, jangankan menikmati, makan butiran nasi aja tidak bisa karena mengandung karbohidrat misalkan. Atau misalkan setiap hari dia harus melakukan upaya-upaya medis, pengobatan dan segala macam. Ya, nah ini akibat apa? Ya mungkin salah satu akibat daripada tadi, seorang yang memaksakan kehendak pribadinya, padahal Allah mengatakan bahwa kehendak pribadi kamu itu cukup di sini saja, tapi dipaksakan akibatnya seperti itu. Oke, baik. Dan kembali lagi mengenai tema kita, yakni berserah diri yang membawa kesembuhan. Sebenarnya nilai-nilai seperti apa yang harus kita miliki agar kita berserah diri yang tentunya ada di kehendak ilahi tersebut ya Ustaz? Apalagi yang bertemakan atau berkorelasi dengan yang namanya kesehatan ataupun kita menjadi sebuah ujian tentang penyakit begitu Ustaz? Iya, jadi kalau kita di dalam kehidupan ini kita terus melakukan perang melawan kotoran-kotoran hati kita ya. Terus kemudian di dalam hidup ini kita juga menjalankan apa yang menjadi tuntunan dari Al-Fatihah ya. Misalkan 7 ayat di dalam Al-Fatihah itu kita terapkan di dalam kehidupan kita ini, maka tanpa kita sadari pola berpikir kita ini adalah pola berpikir Asmaul Husna nanti. Mulut kita itu adalah mulut Asmaul Husna, jadi telinga juga telinga Asmaul Husna, langkah kaki kita di langkah Asmaul. Ini yang dikatakan oleh Allah di dalam kitab suci ya, bahwa orang-orang beriman itu kalau di dalam suatu pertempuran itu ibarat 1 banding 1000. Jadi kekuatan 1 banding 10 kalau tidak salah, 1 banding 10. Itu artinya apa? Artinya orang-orang yang seperti ini dia menggunakan kekuatan kehendak ilahi. Karena apa? Karena hasil berserah dirinya tadi. Jadi bukan berarti berserah diri terus adem ayem duduk manis saja. Jangan salah. Ya. Orang-orang berserah diri itu dia tetap melakukan aktivitas. Namun pada saat dia melakukan aktivitas, energi yang menggerakkannya itu adalah energi ilahi. Nah, berbeda dengan orang yang tidak berserah diri. Pada saat dia melakukan aktivitas, yang menggerakkan dirinya itu adalah energi pribadi.
Nah, energi pribadi. Nah, ini yang dikatakan energi pribadi atau energi ilahi yang kita menggunakan. Oke, baik. Nah, ini mudah-mudahan di negeri kita yang kita cintai ini ke depan banyak manusia-manusia dengan energi ilahi ini yang menggerakkan produk pemerintahan kita. Kalau ini terjadi, wah subhanallah, luar biasa sekali. Baik. Bayangkan saja waktu zaman Rasulullah, Ya. negara Arab itu juga sama, hancur juga. Ya, pertempuran antar suku segala macam nggak bisa dibenahi. Ya. Muncul satu manusia yang dia berpikir politik dan bekerja berdasarkan energi ilahi, yaitu Muhammad Rasulullah itu. Subhanallah. Akibatnya selesai itu kecarut marutan di negara Arab pada saat itu. Nanti kita akan segera lanjutkan, pemirsa. Jangan lupa bagi Anda yang nanti ingin berkonsultasi bersama dengan kami di sini, kami akan segera membuka line interaktif di 021 515 5111 untuk alamat dari Klinik Terapi Kolbu beserta juga dengan nomor telepon selengkapnya. Setelah jeda kami akan berikan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu. Kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Broke bekerja secara kimiawi untuk menyempurnakan proses pembakaran bahan bakar pada mesin dan menyebabkan mesin pada kendaraan Anda lebih irit, sehat, bertenaga, responsif dengan cara yang sangat mudah. Mau irit BBM? Langsung saja kunjungi stand Broke selama pameran Jakarta Fair sampai dengan 15 Juli 2012. Dapatkan promo menarik dan diskon selama pameran berlangsung, atau langsung ke kantor Broke di Ruko SPBU Kelapa Gading nomor 6, Jalan Boulevard Barat Blok BZ, Jakarta 14240. Mantap, jadi ada sisa buat terakhir si doi. Nomor telepon 0145853081 atau kunjungi www.broke.com.id. Baik pemirsa, untuk alamat Klinik Terapi Kolbu Anda bisa datang di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120 dengan nomor telepon di 0218582029 atau 0218500413 dan 021705800381. Dan juga pemirsa, bagi Anda yang ingin memiliki buku-buku yang sudah disusun oleh Ustadz Sony Sutrisna, Anda bisa membacanya dengan judul Power of Soul dan Sholat untuk Memperbesar Priuk Rejeki. Bisa Anda dapatkan langsung ke Klinik Terapi Kolbu atau juga sudah tersebar di toko buku yang ada di seluruh Indonesia. Seperti ini pemirsa. Baik, kita kembali lagi dan kami akan segera membuka line interaktif di 0215155311. Sudah ada penelpon? Assalamualaikum, selamat sore Amerika Natura. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Rianti. Ibu Rianti ada di Jakarta Timur. Silahkan Ibu Rianti. Iya, betul, di Dewi Sartika. Ya, silahkan Ibu langsung. Baik, Ibu Rianti. Ya, saya mau nanya sama Pak Ustadz Sony. Silahkan. Silahkan Ibu. Iya Pak, ini saya belum lama kan di sana. Beli buku Power of Soul ya, sama apa? Sholat. Buku sholat untuk memperbesar priuk rezeki, Ibu. Baik Ibu Rianti.
Oh baik, mohon maaf terputus ya. Ibu bisa menghubungi kami kembali di 0215155111. Baik, seperti halnya dengan tema kita sore hari ini pemirsa adalah berserah diri membawa kesembuhan. Ini bukan berarti berserah diri adalah menunggu saja, cuman seperti orang limo begitu saja ya Ustadz ya. Tetapi selalu kita harus mengimbangi dengan yang namanya usaha dan juga ikhtiar. Berserah diri di sini dalam artian kita tetap berserah kepada kehendak dari jalan Allah atau jalan ilahiyah. Nah, kebetulan yang menjadi sore hari ini adalah mantan pasien yakni Bapak Sabto. Apakah pada saat terkena sebuah kondisi atau penyakit yang kurang begitu baik, apakah pada saat itu berserah diri juga ini Pak? Memang tetap berusaha ya. Pertama pasti ke dokter juga, terus periksa segala lah dengan segala udah endoskopi segala macam. Baik. Nah terakhirnya memang yang mau sholat kan berdoa maksudnya mohon gimana agar supaya sembuh gitu. Baik. Nah mungkin salah satunya betul-betul ya pada waktu istri saya bilang coba deh kita ke tayangan terapi kolbu itu gitu. Jadi ya saya pikir apa lebih murah dari doa ya, ini kan berserah diri juga dalam arti kecil. Jadi mungkin itu. Jadi memang insya Allah Bapak juga sudah melakukan yang namanya berserah diri dengan adanya jalan ilahi tersebut ya, dengan adanya usaha ke dokter juga. Apakah pada saat sebelum dari terapi kolbu Bapak pun juga sempat mencoba untuk berobat ke sebuah pengobatan alternatif yang lain?